Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Ekonomi Islam. Narasumber kita dari Dewan Syariah Nasional Ustadz Ikhwan Basri di sesi pertama tadi menjelaskan kembali mengenai apa itu ekonomi Islam dan juga tadi perbedaannya dengan sistem kapitalis ketika berbicara masalah ekonomi Islam itu apakah tidak ada bunga tadi Pak Ustadz ya. Lalu dijelaskan juga perkembangan ekonomi Islam di beberapa negara di dunia dan khusus juga di Indonesia. Tadi ada beberapa hal disampaikan mengenai kendala-kendala kenapa di Indonesia ekonomi Islam tidak bisa berkembang dengan pesat walaupun sudah memasuki dua dekade atau istilahnya sudah 20 tahun lebih ya Ustaz ya. Sudah 20 tahun lebih. Baik Ustaz, kita kembali kepada topik bahasan kita di malam hari ini. Ini ada pertanyaan SMS sebenarnya menginformasikan Ustadz Ikhwan, saya mendapatkan info bahwa bank syariah terbesar di Indonesia itu ada di Bali, padahal di Bali itu sedikit muslimnya. Apakah benar Pak Ustadz? Saya kira itu tidak benar ya. Yang benar itu ada cabang bank syariah di Bali, ya. Tapi di Bali bukan berarti bank syariah terbesar di Indonesia. Itu tidak betul ya. Ya. Itu aja jawaban saya, itu perlu diluruskan. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz mengenai pendirian bank wakaf di Indonesia dari sisi ekonomi Islam, apa pendapat Ustadz? Bank wakaf itu sebetulnya ada di ide-ide tentang bagaimana kita memberdayakan wakaf, itu ada di BWI ya, Badan Wakaf Indonesia sebetulnya. Cuman hingga sekarang ini BWI atau Badan Wakaf Indonesia ini belum begitu kelihatan kerjaannya itu. Sebetulnya dari wakaf itu banyak sekali bisa kita buat bermacam-macam aksi ekonomi yang intinya itu memberdayakan duafa ya. Bahkan bisa memberikan sumbangsi yang besar kepada negara ya. Wakaf itu. Dan wakaf ini sebetulnya salah satu ciri daripada ekonomi Islam. Beberapa literatur mengatakan bahwa wakaf itu adalah dalam ekonomi Islam itu adalah disebut sektor ketiga. Lalu sektor pertama itu kan sektor pemerintah, sektor kedua sektor swasta. Nah, sektor ketiga ini sektor wakaf. Karena sifat daripada wakaf itu tidak pemerintah juga tidak swasta. Nah, dulu ketika ekonomi Islam diimplementasikan sebelum ada kolonialisme barat ini, nah itu luar biasa wakaf. Wakaf itu bisa memberikan kepada kita berbagai kegiatan ilmiah malah. Jadi perguruan tinggi, jamiah, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, pusat-pusat kajian itu sebetulnya sebagian besar itu dari wakaf. Ya. Dan itu sampai sekarang sebetulnya bisa ditelusuri di Turki, bisa ditelusuri di Suriah, juga bisa ditelusuri di Yordan. Masih belum ada perubahan sama sekali ya. Nah, cuman kita kepengen ini bagaimana mengelola wakaf ini dalam sentuhan yang modern ya. Sehingga kita bisa lebih memberdayakan wakaf ini dalam bentuk untuk menanggulangi misalnya kemiskinan, persoalan-persoalan pendidikan, persoalan-persoalan kesehatan, persoalan-persoalan perumahan. Ini dengan wakaf itu bisa dikembangkan. Tapi dalam bentuk bagaimana mengembangkan sebuah sistem keuangan atau sebuah bank berdasarkan wakaf, ini belum ada blueprint yang jelas ya. Perlu kajian yang mendalam dari para pakar, yaitu gabungan antara ahli keuangan dan syariah ya. Tanpa itu sulit kita untuk mengembangkan ya. Nah, sekarang ini sudah banyak pendidikan atau pusat-pusat pendidikan perguruan tinggi di berbagai negara muslim itu yang dapat mencetak seorang yang sarjana ekonomi pada saat yang sama dia paham syariah. Nah, yang puluhan tahun yang lalu itu belum terbayang. Sekarang sudah bisa dengan kurikulum yang lebih maju, maka
sarjana yang keluar adalah sarjana yang paham betul tentang ekonomi, liku-liku ekonomi dan keuangan, tapi pada saat yang sama dia paham maqasidus syariah, paham betul usul fikih, paham fikih muamalah terutama, dan fikih-fikih yang lain. Saya dengan demikian nih kita makin melihat pemberdayaan beberapa persoalan yang dulu terbeku, tidak disentuh oleh kemodernan, itu insya Allah di masa yang akan datang akan dapat kita kembangkan dan kita berikan baju yang lebih modern sesuai dengan tuntutan zaman, tidak kaku gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh penanya itu juga begitu, termasuk bagaimana kita menjadikan wakaf itu sebagai sumber keuangan yang bisa memberikan sumbangsi ekonomi kepada negara. Ya. Baik, selain zakat, potensi wakaf ternyata besar. Besar sekali. Contohnya aja Al-Azhar itu. Al-Azhar betul. Itu sudah 1000 tahun lebih itu. Dan itu bukan milik pemerintah ya? Kan milik pemerintah. Ya. Ini Pak Ustadz tadi ketika menjelaskan keuangan Islam, yang Ustadz lihat saat ini keuangan Islam yang sudah ada, apakah memang sudah benar-benar mewakili keuangan Islam yang sesungguhnya nih Pak Ustadz? Ya, ini banyak sekali kritikan dari berbagai kalangan, baik itu akademisi, praktisi, mubalik, ustadz, ya, dan lain sebagainya, yang meragukan, ya, ragu-ragu terhadap sistem keuangan yang berkembang sekarang ini, yang tentu kita sebut sebagai mainstream, ya, yang harus utama. Jadi ada yang mengatakan bahwa sistem keuangan yang dikembangkan sekarang ini, termasuk di Indonesia juga di Malaysia, ini belum mencerminkan sistem keuangan Islam yang benar, yang sebenarnya. Terhadap terhadap pernyataan seperti ini, saya setuju saja, ya. Setuju saja karena sebetulnya sistem yang kita lakukan, sedang kita lakukan dan sedang kita terapkan di berbagai belahan bumi, di negara-negara Muslim atau di negara-negara Barat, yang kita sebut sebagai ekonomi Islam atau lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan Islam, itu sebetulnya merupakan hasil daripada jeripayah sekelompok, ya, ekonom yang memang mereka itu mempunyai gagasan yang sama. Masih banyak ekonom Muslim, pakar Muslim yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan tidak sejalan dengan sekarang ini, gitu. Misalnya contohnya ada yang memiliki gagasan supaya kita itu kembali kepada bimetalisme, misalnya. Bimetalisme itu adalah dirham dan dinar. Kita harus menjadikan uang emas atau dinar dan uang perak atau dirham itu menjadi medium of exchange, ya. Mereka yakin bahwa mata uang Islam itu adalah dinar dan dirham. Nah, sekarang ini mata uang kita adalah mata uang yang disebut dalam istilah ekonomi fiat money, uang fiat, ya, uang kertas atau logam dari tembaga atau dari kobel, dari tembaga ini, ya. Nah, itu tidak direkomendasikan karena tidak ada dasarnya. Ya, mereka melihatnya begitu. Jadi uang ini adalah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, gitu loh. Seperti itu. Masih banyak lagi pendapat-pendapat yang berbeda. Tetapi yang sedang kita terapkan di sini ini, para pemikirnya, para pelopornya, para pengembangnya juga tidak diam, ya. Jadi selalu melakukan perbaikan-perbaikan, ya. Apa yang di kemudian hari ditemukan itu tidak sesuai dengan syariah, mereka tidak alergi untuk berubah, gitu loh, ya. Gitu. Jadi adanya koreksi. Kalau istilah sebagian teman itu mengatakan purifikasi, ya. Ya, pemurnian kembali. Jadi seperti di Malaysia, lembaga keuangan itu kita sebut bank Islam atau sistem keuangan Islam di Malaysia itu semangatnya tinggi. Jadi bagaimana membuat produk itu, ya tiru aja yang dikonven. Selama dikonven ada, kita bikin yang syariahnya. Awalnya begitu. Nah, dengan pendekatan semacam ini maka cepat sekali
Malaysia itu mensosialisasikan keuangan Islamnya. Ya, sebetulnya nggak terlalu lama kan Malaysia mendahului kita, tapi sampai sekarang kan kalau kita lihat dari sisi persentase jauh mereka tinggi ya. Nah, itu sebabnya maka Malaysia dikenal sangat oleh negara-negara lain dan dijadikan contoh dalam Islamisasi ekonomi Islam. Tetapi banyak ulama syariah yang tidak hanya dari Indonesia atau dari Timur Tengah itu tidak kompromi dalam beberapa hal, sehingga dengan adanya komentar, teguran dari berbagai kalangan itu akhirnya Malaysia melakukan disebut purifikasi. Ya, dulu contoh misalnya dulu di Malaysia itu sampai tahun 2010 itu produk yang namanya Baiul Ina itu jalan. Baiul Ina salah satu produk keuangan Islam. Nah, itu kan Baiul Ina itu sebagian mayoritas muslim jumhur ulama itu memakruhkan dan mengharamkan. Hanya mazhab Syafi'i yang membolehkan. Dan saya juga pernah ke sana diundang oleh Bank Negara Malaysia untuk mempresentasikan kita punya paper tentang Baiul Ina, dan kita pada waktu itu berkesimpulan bahwa Baiul Ina itu sebaiknya ditinggalkan. Nah, setelah ada pertemuan ulama syariah itu di Langkawi tahun 2006, itu kemudian pemerintah Malaysia memberikan rekomendasi, menyuruh gitu, bikin kebijakan supaya Baiul Ina hilang, berhenti, stop. Sampai sekarang udah stop. Nah, jadi berkaca pada hal seperti itu, ya, mainstream ini adalah tidak alergi terhadap perbaikan. Jadi memang tidak akan ada kesepakatan apakah lembaga keuangan syariah ini pada saat sekarang ini atau yang dipraktikkan ini benar-benar sesuai dengan syariat atau tidak, itu tidak akan ada kesepakatan. Tapi yang mainstream ini, sekali lagi saya katakan, itu selalu memperbaiki diri. Ada kekurangan kita perbaiki, ya. Terus menerus begitu. Nah, itulah sebabnya maka sistem ini jalan. Nah, kalau yang lain-lain itu kan sulit untuk kita jalankan. Misalnya kita menjadikan dinar dan dirham itu menjadi alat tukar. Undang-undangnya aja melarang. Jadi undang-undang dasar kita itu kan undang-undang tentang keuangan, tentang uang itu kan menjadikan hanya uang rupiah yang boleh berlaku di Indonesia ya, sebagai alat tukar. Nah, kalau ada uang yang lain itu kan melanggar undang-undang. Dan itu sudah settle masalah apakah uang fiat ini sesuai dengan syarat tidak, itu sudah settle ya. Tidak perlu kita bahas lagi, hanya boleh ya, nggak masalah. Baik Pak Ustadz, kita ke pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut Pak Ustadz, kenapa masyarakat di Indonesia belum tergerak untuk hijrah ke bank syariah? Mereka masih memilih bunga bank kredit yang berubah-ubah. Terima kasih. Terima kasih kepada hamba Allah yang ada di Bekasi. Kalau pertanyaan kenapa masih banyak atau mayoritas kaum muslimin belum berhijrah kepada bank syariah, faktornya mungkin banyak ya. Tapi belum ada riset yang melihat atau meneliti alasan-alasan. Tapi sebagai orang yang saya termasuk orang yang berkecimpung dalam dunia seperti itu, saya melihat ada beberapa jawabannya. Yang pertama adalah tadi yang umum, bahwa masyarakat kita itu umumnya belum bankable. Ya, kalau di bank konvensional aja belum bankable, apalagi di bank syariah lagi masih belum bankable lagi gitu. Ya, jadi dari 250 juta penduduk Indonesia yang bankable mungkin kurang dari separuh. Apalagi bankable secara syariah lebih kecil lagi. Ya. Karena berbagai faktor kultur lah, budaya kita ini melihat bank itu adalah sesuatu yang luxury, sesuatu yang tidak terjangkau, sesuatu yang mungkin kita harus hindari dan seterusnya. Jadi sisi budaya. Yang kedua adalah sebetulnya kaum muslimin memang penduduknya terbesar di Indonesia, mayoritas terbesar adalah kaum muslimin yang hidup di Indonesia ini. Tapi dari mayoritas itu kembali lagi tidak bankable. Ya, itu sebabnya maka
mayoritas itu sebetulnya tidak banyak duitnya istilahnya itu. Ya. Duitnya kan kebanyakan kaum muslimin ini menengah ke bawah ya. Sehingga mereka ini kelompok yang yang memang tidak bankable karena pendapatan mereka rendah gitu loh ya. Harus dinaikkan lagi sehingga mereka itu menjadi akhirnya menabung di bank syariah ya. Yang ketiga adalah alasannya bahwa di Indonesia itu masyarakat masih melihat suku bunga sebagai penentu dalam menabung. Jadi orang menabung di Indonesia ini adalah karena suku bunga yang tinggi. Bukan seperti Eropa atau Jepang atau negara-negara yang maju. Mereka tidak peduli dengan suku bunga yang ada. Ya. Karena mereka orang sudah bankable. Bank itu adalah kebutuhan semacam kebutuhan pokok bagi mereka. Ya. Mereka tidak terbayang bisa hidup tanpa bank. Ya. Jadi mereka menaruh uang di bank bukan karena suku bunganya, tapi karena keselamatan, untuk menyelamatkan uang mereka, untuk memudahkan hidup mereka, untuk membantu dan menunjang kehidupan dan gaya hidup mereka, seperti itu. Tapi kalau di kita itu melihat suku bunga, makanya kalau bank yang bunganya tinggi pasti banyak situ orang, dibandingkan dengan bank yang suku bunga rendah. Sama dengan kita belanja, kalau barang yang sama kita bisa beli lebih rendah daripada di toko itu, kita akan cari toko yang lebih rendah lagi. Ya, barang yang sama harganya beda, ya, seperti itu. Jadi orang Indonesia masih berorientasi seperti itu. Ya. Nah, ini saya jawab itu faktor-faktornya tadi. Yang selanjutnya adalah sebagian, kalau menurut penelitian dari Bank Indonesia beberapa tahun yang lalu itu, nasabah bank syariah itu terbagi 3 kalau nggak salah. Yang satu loyalis. Kelompok yang pertama yang disebut loyalis ini, dia ingin hijrah ke bank syariah, tidak melihat return. Apakah return bank syariah itu rendah atau tinggi? Pokoknya saya kepingin, ya mau masuk bank syariah. Itu kelompok namanya loyalis. Ya. Nah, yang kedua orangnya itu ngambang, floating gitu ya. Ya. Ada yang kedua rasional aja dulu, rasional dulu kan floating. Tergantung. Rasional kan dia mikir. Ya, terus kalau sebagai penabung atau sebagai deposan yang punya deposito, lihat dulu returnnya berapa. Jika lebih tinggi daripada bank konven, maka saya masuk bank syariah. Tapi kalau dalam pembiayaan selalunya begini, dilihat dulu. Kalau pembiayaan di bank konvensional lebih rendah, nah dia ya nabungnya di bank syariah tapi ngambil pembiayaannya di bank konvensional. Karena menurut mereka pembiayaan di bank konvensional itu lebih rendah cost-nya dibandingkan dengan bank syariah. Nah, ini kelompok rasional. Rasional melihat untung. Iya, melihat untung. Nah, yang lain itu ngambang. Yang ketiga ngambang dia. Kelompok kalau floating. ngambang tergantung ke arus tadi ya. Tergantung arusnya. Ya, kalau arus ekonomi Islamnya kuat mungkin ya. Nah, sebetulnya kelompok ngambang ini justru yang banyak ya. Makanya perlu ada edukasi. Jadi edukasi di sini tidak harus melulu diserahkan kepada regulator, dalam hal ini Bank Indonesia atau OJK ya. Semua orang itu bertanggung jawab, guru sampai kurikulum lah ya. Dalam hal ini pendidikan ekonomi misalnya, pelajaran-pelajaran ekonomi PS itu ya, sudah harus memuat kurikulum tentang keuangan syariah secara nasional. Sampai saya ini belum, Pak. Ya, mulai dari SD kalau bisa, ya, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya. Sehingga itu menjadi kurikulum wajib dan harus diikuti semua orang. Karena keuangan syariah atau keuangan Islam ini sudah menjadi bagian daripada keuangan nasional. Tidak mungkin kalau kita ini menjadi keuangan nasional kita diam saja. Harus disosialisasikan dalam bentuk pendidikan, diajari. Apa sih mudharabah misalnya itu apa, deposito mudharabah itu apa, tabungan wadiah itu apa misalnya, pembiayaan murabahah itu seperti apa. Itu nantinya sama dengan kita mengajari anak apa sih internal rate of return IRR, apa itu diskon folio misalnya, dan istilah-istilah yang dikenal dalam konvensional itu berimbang dengan istilah-istilah yang ada di syariah gitu. Ada bagi hasil, apa sih bagi hasil itu? Ada margin, apa itu margin keuntungan, ada itu ujroh itu apa, dan lain sebagainya. Jadi istilah-istilah ini nanti
dikenal sebagaimana suku bunga dikenal di dalam keuangan umum atau keuangan konvensional gitu. Baik, kita ke SMS selanjutnya dari Anwar di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon penjelasannya tentang akad mudharabah atau bagi hasil, dan mohon dijelaskan juga apa bedanya dengan simpan pinjam sistem konvensional. Mohon disertakan contohnya Pak Ustadz, dan saya juga masih bingung mengenai perbankan syariah di Indonesia. Oke. Ya, terima kasih kepada Anwar di Pak Magelang. Anwar di Ini Magelang. mendengarkan melalui Radio Almas nih Ustadz. Iya, jauh sekali ini ya. Mudah-mudahan beliau mendengarkan. Mudharabah itu kalau secara fikih itu kerjasama antara dua pihak ya. Yang satu menyandang dana, yang satu mengelola dana. Artinya apa? Pihak penyandang dana ini adalah orang yang memiliki dana tetapi nggak punya keahlian mengelola dana. Sedangkan pihak yang mengelola dana atau disebut mudharib ini pihak yang punya keahlian untuk mengelola dana tapi nggak punya uang, nggak punya modal gitu. Maka keduanya dipertemukan dalam akad ini. Ya, ya misalnya seperti Rasulullah SAW dan Siti Khadijah. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa hubungan bisnis antara Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad itu adalah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mudharabah. Jadi sohibul malnya itu Siti Khadijah, kemudian pengelolanya itu Nabi Muhammad, ya, gitu. Dan nanti ada bagi hasil. Nah sekarang begitu. Jadi itu mudharabah dua pihak, yang satu penyedia dana, yang satu mengelola dana. Nanti dana yang dikelola oleh mudharib ini keuntungan yang muncul akan dibagi bersama dengan nisbah yang disepakati, misalnya 50%, 50%. Yani keuntungan yang muncul itu nanti dibagi 50%, 50%. Kalau dia sepakati atau mereka atau keduanya sepakati, nisbah bagi hasilnya itu 50-50. Nisbah bagi hasil ini bisa 50, bisa berapa saja, yang penting disepakati. Oke. Nah itu tentu saja berbeda dengan dengan simpan pinjam. Karena mudharabah ini bukan qard, bukan utang. Simpan pinjam itu menyimpan dan meminjam. Ya. Meminjam itu boleh dalam Islam, tapi harus pokok saja yang dikembalikan, tidak boleh ada syarat dikembalikan lebih dari pokok. Karena utang yang dikembalikan lebih dari pokok, maka kelebihan itu disebut riba. Ya. Situ Pak, jadi beda. Nah dalam mudharabah ini nggak ada riba karena modalnya dikembangkan dan keuntungan yang muncul dibagi dua. Sedangkan kalau utang itu mau untung mau tidak, maka bunganya tetap harus dibayar, gitu. Beda, sangat berbeda. Ya seperti itu kira-kira penjelasan saya Pak Anwar ya. Mudah-mudahan bermanfaat itu. Baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Umu Arif, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ekonomi Islam mungkin kurang berkembang di Indonesia karena pemerintah kurang mendukung, masih demen dengan bank ribawi, dan juga masyarakat kurang suka atau mungkin kurang paham tentang bank Islam karena kebanyakan masyarakat yang tinggal di kampung sekarang yang mengetahui hanya BMT. Ya, itu sudah terjawab dari penjelasan kita sebetulnya. Ya, BMT itu pun sebetulnya adalah bentuk lembaga keuangan Islam yang paling kecil. Justru kalau kita melihat BMT itu, menurut saya kita bisa melakukan akad-akad syariah ideal. Artinya tidak dikenai oleh regulasi-regulasi yang membuat akad itu menjadi kurang fleksibel. Ya. Jadi BMT itu kalau menurut saya bagus ya. Nah, semakin banyak BMT semakin bagus. Satu desa ada 3 BMT udah bagus. Ya. Nah kalau seluruh desa ini sudah ada BMT-nya semuanya, alhamdulillah. Tapi sekarang belum, masih kurang ya. Jadi saya saya komentari kepada penanya yang ketiga ini bahwa justru BMT itu adalah harus kita kembangkan. Masyarakat kita itu ya kalau ke bank itu kan merasa takut. Kalau ada masuk aja udah ada satpamnya yang istilahnya itu bermuka masam. Nah kalau BMT kan enggak, BMT itu kan di kampung dikelola sendiri, bisa didirikan di emperan masjid, bisa di apa gitu.
tidak terlalu seperti bank, dan itu operasionalnya bisa menggunakan akad-akad yang ideal banget ya. Memang kita ingin kembangkan yang sebanyak-banyak BMT sehingga menyentuh seluruh masyarakat. Banyak kasus ya, saya lihat sendiri beberapa tempat yang mengembangkan BMT ini pola hidupnya berubah ya. Bukan hanya ekonomi yang diperbaiki karena BMT, tapi pola hidupnya berubah. Orang ekonominya membaik ya, pada saat yang sama peduli kepada waktu itu bagi mereka akhirnya dipakai semaksimal mungkin, seefisien mungkin, tidak lagi untuk ngurumpi yang nggak ada hasilnya. Itu jadi bagus banget. Ada beberapa contoh di beberapa tempat yang ada keberadaan BMT atau koperasi syariah itu bukan saja memperbaiki taraf ekonomi masyarakat, tetapi memberikan pendidikan yang lebih tinggi dan mampu memberikan wacana hidup yang lebih fresh, lebih bagus, karena orang akhirnya menggunakan waktunya dengan baik sehingga terjadi produktivitas itu. Ya. Baik, kita ke pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Ya. Walaupun masih ada beberapa pertanyaan lainnya, namun mohon maaf tidak semua pertanyaan di malam hari ini bisa kami jawab. Ini dari Bapak Ahwan di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, untuk menyadarkan masyarakat tentang ekonomi Islam, seharusnya semua ustadz-ustadz yang terjun ke masyarakat itu dibekali hal-hal mengenai ekonomi Islam seperti yang Ustadz jelaskan tersebut, agar materi ceramahnya Ustadz itu tidak itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini selain kurikulum, Ustadz-ustadznya kita pernah melakukan itu ya. Kita mengumpulkan dai-dai di NU, Nahdlatul Ulama, dai-dai di Muhammadiyah, Persatuan Islam dan lain sebagainya. Dan itu dibantu oleh Bank Indonesia. Cuman ini hanya beberapa kali saja itu. Ya, perlu kontinuitas. Iya. Jadi termasuk ustadz-ustadz yang di TV yang populer itu mestinya dibekali dengan pengetahuan tentang ekonomi Islam, tentang keuangan syariah, sehingga menjadi lebih dikenal nanti. Ya. Apalagi sudah mungkin ada termasuk sinetron yang sinetron Islami yang mengangkat keuangan syariah sebagai temanya, itu bisa juga ya. Jangan hanya tukang bubur bisa naik haji ya, tapi bagaimana BMT bisa dikembangkan gitu kan, itu perlu. Jadi saya kira semua kalangan ya bertanggung jawab terhadap pengembangan keuangan syariah di Indonesia ya, saya kira gitu. Baik, dan Pak Ustadz sebagai penutup tadi pertanyaan terakhir bisa kita jawab. Para pemirsa Rasil TV dan para pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, kita sudah pada ujung acara dan sekali lagi kita melakukan restatement atau pernyataan kembali bahwa ekonomi Islam ini masih banyak disalah persepsikan oleh kalangan kaum muslimin sendiri. Seperti yang kita katakan, ada yang mempersepsikan itu keuangan Islam, perbankan Islam atau asuransi Islam dan seterusnya. Ada yang melihat itu zakat, ada yang melihat itu pembiayaan dan seterusnya. Ini semuanya harus kita kritisi bahwa tidak seperti itu. Ekonomi Islam termasuk bank syariah itu iya. Ekonomi Islam adalah zakat itu juga iya. Ekonomi Islam bagaimana kita bermuamalah dengan benar, jual beli yang sehari-hari kita lakukan, jual beli sebagai pedagang Muslim yang benar, itu juga ekonomi Islam. Bagaimana jual beli yang benar, bagaimana kita menggaji karyawan kita yang benar, itu adalah implementasi ekonomi Islam sebetulnya. Jadi sangat luas sekali ya, tidak hanya di keuangan. Nah, pada sesi kita tadi itu kita jelaskan tentang bagaimana itu bisa keliru dipersepsikan oleh kaum muslimin sendiri, dan bagaimana kita telah menjelaskan hal itu kepada para pemirsa dan juga kepada para pendengar. Insya Allah dengan tetap siaran live ini di Radio Silaturahim dan Rasil TV ini, pelan-pelan kita juga melakukan sosialisasi ya, sehingga para pendengar dan para pemirsa menjadi mengenal apa itu ekonomi Islam, apa itu kelebihannya dan apa itu karakteristiknya, fitur-fiturnya kayak apa, kita akan jelaskan.
tidak mungkin dalam satu siaran sesi seperti ini kita bisa menjelaskan keseluruhan. Kita melakukannya, makanya setiap minggu kita lakukan itu dalam rangka untuk mempopulerkan ekonomi Islam, dan kita melakukan dalam rangka untuk mendakwakan dan kita implementasikan. Mudah-mudahan begitu. Sehingga dengan demikian ekonomi Islam ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan menghasilkan halalan thayyibah, ya. Halal dan thayyib, ya. Yang akan menjadi tujuan hidup kita dalam dunia ini hanya kita mendapatkannya halal, ya. Itulah ekonomi Islam yang merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam di dalam bidang ekonomi. Mudah-mudahan para pendengar dan para pemirsa dapat menyimak, dan insya Allah kita tetap jalan di minggu-minggu yang akan datang untuk mempopulerkan ekonomi Islam. Ya, demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara ekonomi Islam di malam hari ini bersama Ustadz Ikhwan Basri dari Dewan Syariah Nasional. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Ustadz, terima kasih banyak telah hadir di studio. Ikhwan akhwat, kami undur diri. Kerabat yang bertugas di malam hari ini, saya Angga Aminuddin ditemani Yusuf Bangkit di meja operator, ada juga Fajar Hidayat dan Rosyid di kameramen dan switcher TV. Undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan kata dan juga kesalahan penyebutan nama. Billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.